warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Hadratil ulama'il kiram wa hadratil asatid al-'izza. Guru-guru kita semua yang hadir malam ini, kita doain mudah-mudahan semuanya Allah berikan sehat afiat, Allah berikan panjang umur, dan mudah-mudahan tahun depan kita bertemu kembali di bulan Rabiul Awal dalam keadaan sehat walafiat. Terkhusus yang mulia guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Kiai Muhammad Rusdi, DKM Masjid Jami At-Taqwa sekaligus pimpinan Majelis Kerbat Caman, kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat afiat. Habiban Al-Habib Syekh Al-Hasni Al-Mukarram Kiai Rasyadi Ar-Rahman, juga Mukarram Ustaz Marhadi Hasan Al-Mukarram Ustaz Qadir Rahman yang sudah menyampaikan mutiara hikmah dan mau'izah hasanah. Juga hadir Al-Mukarram guru kita Kiai Ahmad Khosasi, Kiai Haji Fauzan Baihaqi, Ustaz Sirajuddin, Ustaz Ramadan Rajawi, Ustaz Ahli Syahrial Al-Mukarram, Ustaz Rizki Fauzi, Ustaz Mughni Labib Al-Mukarram, Kiai Marhadi Khatibi, juga para asatid yang lain yang mohon izin tidak dapat kami sebutkan satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Waktu menunjukkan jam 11 kurang 15 menit. Saya membatasi diri 10 menit, 5 menit nanti kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di sini sambil nungguin nasi kebuli baru disedotin, Bu. Emang saya lihat itu. Penceramah pertama, kedua, dan ketiga sudah banyak ilmu dan hikmah yang kita dengar. Tinggal bagaimana perilaku dan tingkah laku kita selepas perayaan peringatan Maulid malam ini. Maka kalau kata guru kita Kiai Marhadi tadi menyampaikan harus ada perubahan. Perubahan tentu ke arah yang lebih baik, karena konsekuensi kehidupan yang kita jalani akan berakhir dengan kematian. Maka ketika malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad SAW, hakikatnya pesan ini buat kita. Apa kata malaikat Jibril kepada beliau? Ya Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayitun. Orang Caman, hiduplah engkau sesukamu. Ibu bapak, hiduplah sesukamu. Mau jadi orang benar silahkan, mau jadi orang kagak benar juga boleh. Hidup aja sesukanya, tapi ingat ujungnya bakal mati. Yang dagang mati, yang usaha mati, yang jadi suami mati, yang jadi istri mati, semua kita akan mengalami yang namanya kematian. Kalau udah mati baru repot kita. Kata beliau guru kita Kiai Rosyadi, cacing aja baca sholawat 1000 kali. Maka kalau kita orang Caman sehari semalam cuma kuat baca sholawat 1000, nggak jauh beda sama cacing. Mau disamain sama cacing, Bu? 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 Mau disamain sama cacing? Penceramah kita yang terakhir tadi Ustaz Qadir Rahman mengajarkan kepada kita bagaimana setelah ini kita terus introspeksi agar memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab At-Tazkirah, Imam Qurtubi mencantumkan di bab Ad-Da'awat bahwa Imam Syafi'i Allah bebaskan dari hisabnya gara-gara beliau pernah menulis dalam kitab Ar-Risalahnya, beliau baca sholawat, Allah
Allahumma salli ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Faqala annahu la yuqifu lil hisab. Imam Syafi'i mazhabnya yang kita anut ketika beliau baca sholawat itu yang menyebabkan beliau dibebaskan dari perhitungan di pada mahsyar. Imam Syafi'i. Kalau kita pun nggak ada apa-apanya sama Imam Syafi'i. Orang caman kagak mau baca sholawat sambil geledek. Ada yang begitu ada. Maka dulu guru-guru kita, terkhusus saya ingat betul ketika ayahanda adik saya dulu ngajar, setiap tahlilan pasti baca sholawat itu yang dibaca. Allahumma salli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika Habibillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli as'adi makhluqatika syamsid duha Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Allahumma salli as'adi makhluqatika badrid duja Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Sholawat ini yang menyebabkan Imam Syafi'i tidak mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kita yang bisa kita andalkan ketika besok ada masa sibuk? Kita harus diperhitungkan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Tidak lain tidak bukan adalah hanya kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyakin baca sholawat. Ya Bu, lagi punya duit baca sholawat banyakin, nggak punya duit baca sholawat banyakin. Rumah kontrak, rumah nggak kontrak, lagi akur sama laki baca sholawat, nggak akur sama laki juga baca sholawat. Dari ngomel juga boleh baca sholawat. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Apa tujuannya? Kita hanya mengharapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan dalam kitab yang sama Al-Imam Shibli menceritakan ketika beliau bermimpi tetangganya meninggal dunia. Singkat cerita bahwa tetangganya ini di alam kubur didampingi oleh satu makhluk yang ketika ada dua malaikat munkar dan nakir akan datang bertanya tentang akidahnya, ada satu makhluk yang Allah utus ke alam kuburnya sebab kemuliaan membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baca sholawat itu bukan hanya urusan dunia, sampai di kuburan. Sampai di kuburan itu nemenin kita tuh. Sallu ala Muhammad. Makanya kalau guru-guru kita menyampaikan tadi kemuliaan membaca sholawat itu semua betul dan benar adanya. Maka setelah ini ayo, kalau kita cuma ngandalin sembahyang kita doang, sembahyang kita nggak ada apa-apanya. Kalau kita ngandalin puasa kita nggak ada apa-apanya. Sedekah kita paling gede 5.000 itu kok ngajo salah ngambil. Meraba-raba pengen ambil 2.000 bit. 5.000 yang masuk emang duta segini-gitunya. Hadir majlis taklim ya emang jarang-jarang. Terus yang kita ambilin apa? Kecuali membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa orang yang memperbanyak baca sholawat, dia adalah orang yang paling dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mereka yang tinggal di kota Madinah, bukan mereka yang tinggal di kota Mekah, bukan mereka yang dekat dengan makam Nabi, tapi siapa orang yang paling banyak baca sholawat, dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa Mudah-mudahan malam ini kita kumpul di masjid Jami'at Taqwa kelak Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Terakhir sebelum saya ngajak baca Fatihah, saya mengundang kepada guru-guru yang hadir malam ini tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim untuk bisa hadir pada